Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai ta'lim kita terlebih dahulu, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah melalui tawassul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana kabar bapak-bapak, ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua hadirin
senantiasa terus diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, diberikan oleh Allah nikmatnya dalam umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan sebab hadir kita di pengajian, segala dosa dan kesalahan oleh Allah diampunkan, segala kesalahan-kesalahan oleh Allah dimaafkan, segala hajat-hajat kita oleh Allah dikabulkan, segala penyakit yang ada dalam diri kita ya Allah semoga segera oleh Allah disembuhkan. Juga untuk orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita yang sedang sakit, segera mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya, dihindarkan dari segala musibah dan mara bahaya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya ayo kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita. Wabil khusus diantaranya itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga kita di penghujung bulan Sya'ban masih oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, yang harapan ini terus kita panjatkan lewat doa-doa kita agar kita bisa dipertemukan besok dengan berkahnya bulan suci Ramadan. Hadirin Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu amat bahagia bila mana kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang. Begitu amat sangat bahagia ketika kita diberikan oleh Allah masih kesempatan untuk bisa merasakan berkahnya bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak? Sampai di dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khubawi dalam babu Fadilatis Siyam, beliau mengutip hadis Nabi. Kata beliau, "Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran." Yang artinya, siapa orang yang merasa bahagia, merasa bergembira akan tibanya bulan puasa, maka Allah sudah haramkan jasad kita untuk disentuh oleh panasnya api neraka. Alhamdulillah. Pertanyaannya hadirin Bapak Ibu, kalau saya tanya sebentar lagi mau bulan puasa, kira-kira senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Alhamdulillah. Tapi pertanyaannya yang kedua, Pak, Bu, kita senang nih akan masuk bulan Ramadan, kira-kira senangnya karena apa? Pak, katanya tadi senang, benar? Bentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Pertanyaannya, senangnya mau masuk bulan Ramadan karena apa? Wah, macam-macam tuh. Apa, Pak? Betul. Nah, begitu. Kita senang akan tiba bulan Ramadan karena bukan di tempat kerja besok dapat THR-an. Betul. Kita senang akan masuk bulan Ramadan karena bukan besok bisa mudik pulang kampung halaman. Betul. Kita senang akan tiba bulan Ramadan karena bukan besok kita pakai baju lebaran, tapi senang kita masuknya bulan Ramadan karena kita punya angan-angan, punya cita-cita, punya planning untuk meningkatkan amal kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Kenapa? Keistimewaan yang ada di bulan Ramadan oleh Allah diberikan yang tidak pernah ada di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Bagaimana tidak?
Ketika kita besok masuk bulan Ramadan, nilai ibadah kebaikan oleh Allah dilipat gandakan. Ketika besok kita masuk kepada bulan Ramadan, segala doa-doa yang dipanjatkan mudah oleh Allah dikabulkan. Ketika kita besok masuk bulan suci Ramadan, segala dosa dan kesalahan yang apabila kita berdoa kepada Allah mudah untuk diampunkan. Ketika kita besok masuk kepada bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga oleh Allah dibukakan, pintu-pintu neraka oleh Allah ditutupkan. Semua kebaikan mudah rasanya kita bisa lakukan. Itu keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Salah satu buktinya apa? Yang pertama, bangun malam dah. Apa Pak? Bangun di waktu jam 3 malam. Kalau bulan Ramadan yakin dah. Gampang apa susah Pak? Gampang apa susah? Gampang. Coba dari bulan sekarang, bulan Sya'ban, bangun jam 3 malam. Waduh, matanya berat banget. Betul apa betul? Tapi kalau masuk bulan Ramadan, kebaikan mudah sekali kita laksanakan. Meskipun tiap hari bangun jam 3 malam. No problem. Sebelum makan sahur tiba, kita sholat tahajud dulu Pak. Sebelum makan sahur tiba, bahkan kita bisa tadarus dulu itu Pak. Begitu sangat mudah kebaikan itu kita lakukan. Inilah salah satu keistimewaan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, tidak dirasa, tidak bisa dipungkiri Pak. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, meskipun tidur malam berkurang, tapi badan masih fit selalu Pak. Coba, kita kalau sudah masuk bulan Ramadan, kira-kira tidurnya di waktu malam jam berapa? Tarawih aja kelar misal jam 9:30. Habis itu nggak buru-buru pulang ya Pak. Kadang tadarus dulu, kadang ngopi dulu tuh di masjid, di musola. Sampai tiba-tiba jam 11 malam baru tidur, jam 3 harus bangun. Tidur kita cuma 4 jam dalam satu malam. Tapi meskipun kurang, badan tetap bergairah. Ibadah tetap semangat Pak. Betul apa betul? Coba di luar bulan puasa. Wah, kalau tidur kemalaman, besok kira bisa-bisa kita gak kerja. Itulah keistimewaan dari bulan Ramadan yang begitu sangat mudah kita melakukan kebaikan. Yang ketiga hadirin, ketika kita sudah masuk bulan Ramadan, begitu mudah sekali kita berinfak, menyalurkan sedekah kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Sementara sebelum datangnya bulan Ramadan, waduh, susah benar kalau bersedekah Pak. Kas masjid, kas musola. Coba kalau sudah masuk bulan Ramadan, dalam satu malam tarawih aja malam pertama bisa ngalahin ya tromol masjid sholat Jumat itu Pak. Kenapa? Kok bisa? Nilai sedekah, manfaat sedekah yang kita dapatkan begitu sangat banyak ketika masuk bulan puasa. Karena orang berbondong-bondong, orang berlomba-lomba, dan dia beribadah disertai dengan ilmunya, bahwa nilai pahala dari kebaikan sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan oleh Allah akan dilipat gandakan. Yang keistimewaan ini tidak pernah Allah berikan di luar bulan suci Ramadan. Begitu banyak dan mudah orang berbagi makanan. Lihat di pinggir jalan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, jam 5 menjelang datangnya waktu berbuka, dengan mudahnya, dengan senangnya orang berbagi makanan di pinggir jalan itu Pak. Masjid musola, wah tumpah ruah amat makanan itu Pak. Jangankan sekarang sudah berlalu musim Covid Pak. 2019, 2020 bahkan 2021 Indonesia masih dengan COVID-19-nya, tapi semangat berbagi ketika bulan puasa begitu sangat luar biasa. Alhamdulillah. Inilah menunjukkan bahwa kesempatan untuk melakukan kebaikan begitu sangat banyak, begitu sangat mudah itu kita lakukan kalau kita berada di bulan suci Ramadan.
Maka sungguh hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, amat rugi seseorang kalau tidak diperkenankan oleh Allah bisa memasuki bulan suci Ramadan. Maka kita mah dari nisfu Sa'ban sudah doa ya Pak ya. Ya Allah berkahi kami bulan Rajab. Ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban. Dan ya Allah sehatkanlah kami, panjangkanlah umur kami agar masuk besok kepada bulan suci. Karena banyak Pak pada faktanya. Di kampung saya habis malam nisfu Sa'ban, 2 hari kemudian ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Padahal malam nisfu Sa'ban semangat dia ngidupinnya Pak. Tapi ternyata Allah tidak mengizinkan dia untuk ketemu bulan Ramadan yang tahun ini. Maka kita selalu berdoa sama Allah. Bahkan tahun kemarin Pak di kampung saya itu masih ingat banget. Sore ini nanti pemerintah mau ngadain sidang isbat Kementerian Agama jam 5 sore. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Ramadan tinggal hitungan jam aja, tapi dia tidak diperkenankan oleh Allah untuk ketemu bulan puasa. Tuh. Nah, kita yang oleh Allah diberikan umur yang panjang hingga detik sekarang, selalu diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, jangan putus untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama agar kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang, agar kita punya kesempatan untuk meningkatkan amal ibadah dan kebaikan di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita merasa bangga dengan akan masuknya bulan puasa karena kita memiliki cita-cita, kita memiliki angan-angan planning dalam kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan puasa yang dilakukan setiap hari selama bulan puasa, rela kita nanti meninggalkan makannya di waktu siang meskipun dalam keadaan kelaparan. Rela meninggalkan minum meskipun kita dalam kondisi kehausan. Semua laparnya kita, semua hausnya kita dipertaruhkan semata hanya karena tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Nah, mengekang hawa nafsu yang ada dalam diri kita, itulah yang bisa membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Puasa menjadi momentum yang luar biasa, menjadikan kita pribadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tujuan dibalik puasa, Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, bisa membentuk karakter orang yang bertakwa. Tapi pertanyaannya hadirin, ya, bagaimana caranya? Puasa yang bagaimana itu Pak Ustadz yang bisa membentuk nanti karakter orang yang bertakwa di penghujung dari bulan puasa? Tentu puasa yang dilakukan oleh kita bukan seperti puasa ala bahasa India yang disebutkan hanya sebatas tedahare, teinume, tisubuhe, nepi ka sorehe. Ngerti artinya? Mereka tehe. Puasanya nggak diartikan sebatas hanya tedahare, nggak makan doang. Puasanya tidak diartikan hanya sebatas teinume, nggak minum doang. Tisubuhe nepi ka sorehe, dari subuh sampai datangnya bedug waktu maghrib Pak. Tapi lebih daripada itu, puasa yang bisa membentuk karakter orang yang bertakwa, manakala itu puasa dilakukan bukan sebatas hanya menahan makan dan minum aja, tapi menahan hawa nafsu dan segala apa yang bisa mengurangi pahala dari puasanya. Itu puasa yang Allah inginkan dari kita. Itu puasa yang dijanjikan oleh Allah membentuk karakter orang yang bertakwa. Kalau puasa sebatas hanya temakan aja, kalau puasa hanya sebatas menahan diri untuk tidak minum aja, nanti masuk kepada apa yang Nabi sabdakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak hadirin umat manusia
yang berpuasa tiap tahunnya, tapi dia kagak dapat apa-apa, melainkan yang dapat hanya lapar dan dahaga. Karena puasa bukan karena Allah Ta'ala, puasa sebatas hanya ngegugurin kewajiban aja, sehingga yang didapatkan dalam catatan amal hanya lapar dan dahaga. Naudzu. Ayo Ramadan tahun ini rubah mindset kita. Ayo pasang cita-cita, jadikan Ramadan seolah-olah ini Ramadan terakhir bagi kita. Jadikan ini Ramadan dalam kamus hidupan kita, seolah-olah ini Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita maksimal, sehingga kita optimal untuk meraup berbagai macam kebaikan, meraup berbagai macam keberkahan dan keistimewaan yang kita bisa peroleh hanya ada di bulan suci Ramadan. Sehingga kita benar menjadi orang yang bertakwa. Masuk besok bulan Syawal, orang takwa, kata Imam Syafi'i, laisa taqwa liman labisal jadid, walakinna taqwa liman taqwahu yazid. Orang yang berhasil itu bukan mereka id itu dengan pakaian yang barunya, tapi orang yang id kembali kepada kefitrahan adalah bagi mereka yang takwanya terus bertambah. Alhamdulillah. Dari sekarang pasang cita-cita, pasang persiapan kuda-kuda. Kenapa? Karena kata Nabi, Ramadan itu kalau diibaratkan tamu yang mulia, tamu yang istimewa, bakal nginap dalam kehidupan kita 30 hari lamanya. Kira-kira kita senang apa enggak? Tamu yang mulia datang ke rumah kita karena kita bergembira, karena kita bahagia. Apa yang dilakukan oleh kita, Pak? Pasti bersih-bersih, benar enggak? Benar nggak, Pak? Karena mau kedatangan tamu istimewa yang nggak ada diada-adain tuh, Pak. Benar apa enggak? Kita kagak punya minjem dulu itu, Pak. Benar apa enggak? Rumah tadinya kotor dibersihin dulu itu, Pak. Benar apa enggak? Kenapa? Agar tamu merasa nyaman. Kenapa? Agar tamu merasa tenang, tidur nikmat bisa di rumah kita. Nah, sama hanya juga dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang membawa segudang ampunan dan keberkahan. Kita siapkan dari sekarang. Yang ketiga, dengan cara kita membersihkan hati. Membersihkan hati kita dari apa? Dari kerak-kerak dosa. Membersihkan hati kita dari apa? Dari penyakit-penyakit yang bisa membuat kita tidak semangat dalam ibadah, Pak. Bersihkan dulu hati kita. Dengan cara apa, Pak Ustadz? Membersihkan hati kita agar merasa siap datangnya bulan yang mulia. Agar nanti merasa mudah dalam menjalankan ibadah di bulan puasa. Yang pertama, membersihkannya dengan cara kita banyak beristighfar, banyak meminta ampun, bertaubat kepada Allah Ta'ala, mumpung masih berada di bulan Sya'ban, sebelum datangnya besok bulan suci Ramadan. Bersihkan dulu. Banyakin istighfar sama Allah. Selama ini mungkin kita banyak dosa. Apalagi dosa yang kaitannya dengan sesama manusia. Allah masih menggantungkan ampunannya sebelum kita saling maaf-maafan sama saudara kita. Sebelum kita saling maaf-maafan sama orang tua kita. Sebelum kita maaf-maafan mungkin sama tetangga kita, sama keluarga kita, sama anak-anak kita, suami sama istrinya, istri sama suaminya. Kalau sudah saling memaafkan, mudah Allah akan berikan ampunan kepada kita. Bersih hati kita, mudah besok ibadahnya. Amin ya Rabbal. Ya, Pak ya. Maka ada istilah kalau sebelum datang puasa itu apa? Ada istilah bahasa orang Bogor namanya cucurak. Ya, kalau bahasa orang sono ada namanya munggahan. Ya, jangan hanya melulu diartikan dengan makan-makan.
Tapi makna filosofi di balik makan-makan, ngumpul-ngumpul, di situ ada keakraban. Di situ ada hati yang saling keterbukaan untuk akhirnya kita mau maaf-maafan, mau salam-salaman, maka bebaslah segala dosa dan kesalahan kita kalau sesama kita saling maaf dan memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Itu cara membersihkannya. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadirin telah bersabda memberikan jaminan luar biasa. Apa kata Nabi? Man lazimal istighfar, siapa orang di antara kita yang mendawamkan baca istighfar. Istighfar apa Pak Ustadz? Istighfar apa aja? Bapak bisa istighfarnya Sayyidul Istighfar yang panjang, rajanya para istighfar. Itu ada Pak. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal enggak Pak? Hafal apa enggak? Insya itu rajanya istighfar. Karena di dalamnya bukan hanya isinya ampunan aja, ada pengakuan terhadap nikmat Allah yang diberikan. Ya, ada pengakuan dosa yang selama ini kita lakukan dan banyak-banyak macamnya. Maka disebut sama ulama ini menjadi sayyidnya, ini menjadi rajanya para istighfar. Cuma ya panjang doang itu. Pak Ustadz, kepanjangan boleh nggak istighfar yang lain? Boleh. Istighfarnya siapa? Istighfarnya Nabi Yunus yang Allah ajarkan ketika beliau dimakan dan tinggal di dalam perut ikan. Beliau merasakan 3 kegelapan dalam satu waktu, Pak. Yang pertama, beliau merasakan bagaimana gelapnya tinggal dalam perut ikan. Yang kedua, beliau merasakan bagaimana gelapnya malam. Yang ketiga, beliau merasakan bagaimana gelapnya tinggal di dasar lautan. Mustahil secara nalar ini orang bakal bertahan. Tapi karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, baca itu istighfar. Ternyata di luar nalar manusia, Nabi Yunus selamat, bahkan dimuntahkan oleh ikan ke daratan dalam keadaan tidak ada satupun badan yang tersakiti. Apa istighfarnya Pak Ustadz? Istighfarnya Allah abadikan juga dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ada yang hafal? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pengakuan kezaliman dia, pengakuan dosa-dosa dia secara tulus kepada Allah Ta'ala. Serius dia baca sambil meneteskan air mata, mengundang rahmatnya Allah, mengundang kasih sayangnya Allah. Akhirnya kun payakun kata Allah, hai ikan, jangan kau sakiti hambaku yang ada dalam perutmu, selamatkan dia, tumpahkan dia ke daratan tanpa sedikit pun ada yang tersakiti dari badan. Kenapa bisa Allah selamatkan? Lagi-lagi karena beliau selama dalam sebuah riwayat 7 hari 7 malam tinggal dalam perut ikan, gak pernah berhenti untuk baca istighfar. Ada riwayat yang menyebutkan 40 hari 40 malam tinggal dalam perut ikan, ditumpahkan ke daratan, dapat bonus. Ternyata kaumnya ketika Nabi Yunus dimuntahkan dalam keadaan sudah taubat semua, mendapatkan petunjuk karena dakwahnya Nabi Yunus alaihi salam. Inilah kehebatan daripada kita baca istighfar. Pak Ustadz, ada lain-lain nggak istighfar selain itu? Ada. Istighfarnya siapa?
Bisa juga istighfarnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bagaimana istighfarnya? Allah abadikan juga dalam Al-Quran sebagai solusi, sebagai solutif daripada istighfar-istighfar yang lain. Boleh kita baca. Apa istighfarnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Pada hafal semua. Alhamdulillah. Ini kelihatan jamaah Masjid Ar-Rahman ini pada rajin ngajinya, pada senang jamaahnya. Mudah-mudahan selalu Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, sehingga besok masuk bulan puasa dan kita nanti bisa masuk ke surga. Amin ya Rabbal. Itu boleh kita baca, pengakuan juga dengan kesalahan kita. Serius kita baca, meneteskan air mata di tengah sujud kita, di tengah doa kita, di tengah keheningan malam itu kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Ya, mudah bagi Allah maafin kita, asal mau serius aja kalau mau doa. Betul apa betul? Pak Ustadz panjang juga, kayaknya saya mah gak bisa dah. Udah lupa soalnya saya mah. Boleh dengan istighfar yang lain, yang paling sederhana. Bila kita baca astagfirullahal, udah begitu doang. Beres kan? Sambil main tenis baca istighfar. Jadi, benar nggak Pak? Mau tidur baca istighfar yang singkat. Jadi, bangun tidur baca istighfar yang singkat. Jadi, yang pasti kalau kita dawam baca istighfar, bukan hanya dikala kita salah doang, bukan dikala kita lupa doang, bukan dikala kita mau cari ampunan doang, tapi dalam segala aktivitas kita baca istighfar. Nabi telah berjanji kepada kita, Allah akan berikan 3 kemuliaan dalam kehidupan kita. Apa? Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan berikan solusi di balik kesedihan, kebuntuan perkara yang kita dapati dalam kehidupan. Mentok, berasa susah, berasa sedih aja kita rasakan. Dengan berbagai macam masalah, permasalahan dalam hidup sedih. Tapi nanti oleh Allah akan diberikan tiba-tiba jalan keluar dan kemudahan. Mentok sudah, sedih yang ada, tapi tidak akan pernah lama hadirin. Kalau kita lazim baca istighfar, kesedihan, kepedihan yang kita alami gak akan lama. Allah gak akan membiarkan hambanya yang beriman, hambanya yang Allah sayang, lama-lama dalam kesedihan. Oleh Allah akan diberikan hiburan berupa kabar gembira yang sangat luar biasa. Amin ya Rabbal. Yang kedua, apa jaminannya? Wa min kulli dikin makhraja. Allah akan berikan peluang jalan keluar di balik kesempitan hidup yang kita dapatkan. Berasa sempit ini hidup. Susah banget ini hidup. Mentok ke sana, mentok ke sini. Kalau kita lazim baca istighfar. Nabi Yunus pun sama, mentok lewat mana dia harus keluar, Pak. Nabi Yunus pun juga tidak menyangka bagaimana caranya selamat dari perut ikan, Pak. Nabi Adam pun juga sama, bagaimana cara ngebujuk agar Allah ampuni dosa-dosanya. Siang malam beliau istighfar. Dalam sebuah riwayat bahkan beliau diturunkan Arya dalam keadaan gak pakai apa-apa dari surga. Ditutup hanya dengan dedaunan yang ada tumbuh di perkebunan. Siang malam beliau mencari Allah lewat doa dan istighfarnya. Gak akan menyangka selama itu dia istighfar kepada Allah Ta'ala. Ada yang menyebutkan sampai 40 tahun beliau lamanya dipisahkan. Di mana istrinya, di mana suaminya. Nabi Siti Hawa oleh Allah diturunkan di kota Jeddah. Sementara Nabi Adam diturunkan di negeri India. Mereka nggak tahu mereka itu bakal bertemu atau tidak. Mereka juga tidak tahu. Udah mentok ke sana, mentok ke sini, mencari ampunan Allah begitu sangat susahnya, begitu sangat lama.
Tapi tatkala beliau rajin terus baca istighfar, setiap sujud beliau menangis, itu setangis-tangisnya, datang ampunan dari Allah. Allah berikan jalan kemudahan sampai dipertemukan dengan Siti Hawa di sebuah bukit yang disebut Bukit Rahmah, bukit kasih sayang. Karena pertemuan mereka, berkat istighfarnya mereka, lahir sebuah kita ada di Cibinong. Karena ada dulu orang tua kita, Nabi Adam dengan Siti Hawa. Betul. Jadi lahirnya kita gara-gara baca istighfar. Dipertemukan oleh Allah dengan istrinya, berkembang biak, jadilah bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rahman. Begitu. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa jaminannya dari Nabi? Kita kalau mau rutinkan baca istighfar dalam kehidupan kita, yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga datangnya, tiba-tiba datang di hadapan kita. Kenapa? Lagi-lagi karena selalu mendawamkan baca istighfar. Pernah dulu saya cerita ya Pak, tukang roti yang ngadon roti, dia selalu nyeplok telur, astagfirullah. Ketika ngangetin itu roti di oven, astagfirullah. Ketika ngegiling itu tebuknya, ngegiling itu bahan-bahannya, sambil istighfar. Keinginan dia, walaupun hanya penjual roti, ingin oleh Allah dipertemukan dengan ulama yang hebat kala itu, Pak. Namanya siapa? Hah? Ada yang masih ingat? Namanya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Tiba-tiba dari kampung halamannya, Imam Ahmad bin Hambal itu ketarik kok, tiba-tiba beliau pengen main ke kota Baghdad di negeri Irak, Pak. Nggak ada angin, nggak ada apa, kok tiba-tiba pengen mengembara aja tinggal di negeri Baghdad, Pak. Subhanallah. Karena seorang musafir kala itu orang nggak kenal ulama itu namanya Ahmad bin Hambal, karena zaman dulu belum ada handphone ya Pak. Bener apa enggak? Sekarang mah ulama-ulama di negara manapun kalau ketik di Google keluar semua fotonya, betul? Dulu nggak tahu alamatnya kalau dia nggak menjelaskan siapa dirinya. Hingga suatu hari Syekh Ahmad bin Hambal ini sudah tua, beliau bermusafir ke kota Irak, Pak, negeri Irak, Pak. Beliau seperti hanya musafir pada umumnya, istirahatlah menjelang sholat maghrib di sebuah masjid di negeri Irak. Subhanallah, dari maghrib ke isya dia apa? Dia tetap tinggal di masjid nunggu datangnya sholat isya. Ambil rebahan, dia nunggu waktunya isya. Setelah isya diamati sama marbot masjid, ini orang dari mana? Datang sebelum maghrib, setelah maghrib kagak pulang. Diamatin habis isya juga nggak pulang-pulang. Sampai lampu mau dimatiin, pintu mau ditutupin, ini orang masih aja ada di masjid, Pak. Sampai ketua DKM marah-marah. Keluar, maaf ya, ini mau dimatiin, udah malam. Nggak Pak, aku mau di sini aja. Nggak bisa kek, ini aturan dari ketua DKM-nya begitu, Pak. Akhirnya dia ditarik keluar, nggak boleh tinggal di dalam, tinggal di emperan. Gerbang ditutupin sama ketua DKM, dikiranya ini orang bakal keluar. Ngelihat dari CCTV, waduh, ini orang masih aja zikir tinggal di luar emperan itu. Kirain mah udah kedinginan bakal pulang. Udah jam 10 malam. Akhirnya ngelihat CCTV masih ada, ketua DKM nyamper lagi itu ke masjid, Pak. Disamperin ini orang. Kakek, pulang, ini gerbang saya mau tutupin. Kakek ini dari mana, mau kemana? Enggak, aku mau di sini aja. Enggak bisa, ini bukan untuk tidur-tiduran. Nanti saya bisa dimarahin oleh para jamaah. Akhirnya ini musafir ditariklah sama marbot sama ketua DKM dari emperan sampai keluar gerbang. Dipaksa harus keluar. DKM pergi, gerbang ditutupin, Pak. Ternyata dari pinggir masjid ada seorang
yang sedang ngegulung apa tadi itu, membuat adonan roti, bilang kasihan amat itu kakek tua, dipanggil kakek ke sini. Akhirnya si kakek itu nyamperin tukang roti yang sedang tadi ngegulung dan membilas itunya, bahan adonannya. Diajak duduk, dibuatin kopi. Ketika dia ngaduk gula sama kopi, baca istighfar. Ketika ngasih sama kakek tua ini, baca istighfar. Setelah itu dia nyeplok telur juga sama sambil baca istighfar. Ini kakek tua bertanya, wahai bapak, aku perhatiin dari tadi, bapak selalu baca istighfar. Setiap kali bapak melakukan apa, baca istighfar. Emang apa yang kau inginkan, wahai bapak? Wahai kakek, aku mendawamkan baca istighfar setiap dalam keadaan karena aku punya cita-cita. Semoga dengan istighfar saya bisa berjumpa dengan ulama besar yang ada di era sekarang yang namanya adalah Imam Ahmad bin Hambal yang ilmunya sangat luar biasa. Subhanallah, ini kakek tua meneteskan air mata, baru tahu jawabannya. Kenapa aku tiba-tiba ingin pergi ke negeri Baghdad? Kenapa aku rela sampai lama tinggal di masjid itu? Sampai rela dikeluarkan dari masjid, sampai diusir keluar gerbang. Ternyata aku datang ke tempat ini ketarik sama istighfarmu, wahai paman. Aku datang ke sini karena bacaan istighfarmu. Ketahuilah aku adalah Imam Ahmad bin Hambal yang selama ini engkau impikan. Dipeluklah ini tukang roti, ketemu berkat dia rutin baca istighfar. Subhanallah. Begitu sangat luar biasa, mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga, rutin dia baca istighfar, oleh Allah ditarik hadirnya Imam Ahmad bin Hambal ke rumahnya. Subhanallah. Inilah kehebatan baca istighfar. Maka ayo bersihkan diri kita, mumpung berada di bulan Sya'ban, belum datangnya bulan Ramadan, dengan terus kita mendawamkan baca istighfar. Subhanallah. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan, yuk latih lisan kita sedari sekarang di bulan Sya'ban untuk rajin-rajin baca Al-Quran. Kenapa? Karena sebagian ulama bilang ternyata Sya'ban itu disebut Syahrul Qurra. Apa itu Syahrul Qurra? Bulannya baca Al-Quran. Tak heran para sahabat Nabi, salah satunya Amr bin Qais, punya toko lebih dari 10 di Madinah. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban, rela tokonya dia tutup untuk menjadikan Sya'ban bulan kesempatan, bulan pemanasan untuk rajin baca Al-Quran sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kalau lisan kita dibiasakan sedari sekarang baca Al-Quran, insya Allah mudah besok kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan hanya dijadikan sebagai bulan apa? Bulan kita melakukan kebaikan sementara sebelum Ramadan biasa-biasa aja. Bukankah kita doa supaya dapat keberkahan dari bulan Rajab, Pak? Benar? Itulah rahasia. Kenapa kita doa itu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kenapa kita minta keberkahan dari Allah dari bulan Rajab? Ya, kenapa enggak dari awal bulan Muharram? Allahumma barik lana fi Muharram. Kenapa enggak Allah tuntun, enggak Rasul tuntun kita baca itu keberkahan dari bulan Rabiul Awal? Tapi dari bulan Rajab, bulan Sya'ban untuk sampai ke bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan ternyata hadirin Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan yang memiliki keterikatan. Karena 3 bulan ini memiliki keterkaitan. Artinya apa? Kalau kita ingin sukses besok di bulan Ramadan, ditentukan dari sekarang, dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban, berhasil besok memanen pahala di bulan Ramadan. Maka dalam ilmu pertanian kata para ulama,
kalau diibaratkan Rajab itu seperti bulannya kita menanam. Tanaman kalau nggak disiram, ya nggak akan tumbuh dan berkembang. Maka datang bulan Sya'ban, kesempatan untuk menyiram, memupuk tanaman agar terus berkembang. Bulan Ramadan tiba, bulannya kita tinggal hasadu zar'i, menanam dari hasil tanaman yang kita tanamkan dari sekarang. Artinya apa? Ini saling keterkaitan. Suksesnya bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan ditentukan sedari sekarang. Kita bisa menjadi orang yang bertakwa di akhir puasa juga ditentukan dari sekarang. Jangan ditumpahkan semua energi kita hanya di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban biasa aja. Bulan Rajab biasa aja. Kalau nggak dibiasakan sedari sekarang, kita baca Al-Quran, ya nanti kaku lisannya, berat lidahnya, Pak. Hanya baca Quran setahun sekali, bulan Ramadan doang. Di luar bulan Ramadan, Quran sampai bulukan tuh ditaruh di atas lemari. Ada di sini yang begitu? Halo? Halo? Kalau baca Al-Quran hanya setahun sekali doang, bulan Ramadan, ada? Ada apa enggak? Insya Allah di sini mah kagak ada. Adanya di kampung saya, tapi itu juga katanya pindahan dari kampung ini. Ya, sama aja itu. Janganlah kenal Al-Quran bulan Ramadan doang. Baca Al-Quran bulan Ramadan doang. Dibagusin itu Al-Quran, beli Al-Quran bulan Ramadan doang. Pertanyaannya kemarin bulan Sya'ban kemana aja? Kemarin bulan Rajab katanya minta keberkahan lewat doa. Mana? Gimana mau khotam besok baca Al-Quran? Sya'ban gak pernah baca Al-Quran. Pantas saja kalau buka HP 2 jam matanya kuat. Scroll HP, TikTok, YouTube, Instagram 2 jam pantengin terus. Giliran baca Al-Quran, baru aja 5 menit matanya sudah nundutan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Iya. Lah baru 2 lembar matanya sudah 5 watt, udah kagak kuat. Kenapa? Selama ini mantenginnya HP melulu sih. Giliran ngelihat Quran yang tulisannya kecil, pusing palanya. Giliran ngelihat Quran yang banyak harokatnya, puyeng dia kepalanya. Berat lisannya. Kenapa? Nggak dibiasakan dari Sya'ban untuk baca Al-Quran. Jadi itu hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan. Biasakan kita baca Al-Quran. Sehingga besok masuk Ramadan, siap mental kita. Sudah siap batin kita. Siap lisan kita untuk tadarus baca Al-Quran. Tuh kalau sudah Ramadan, wah tinggal panen tuh dari kebiasaan Sya'ban kita lakukan. Kalau bulan Sya'ban baca Quran hanya malam-malam. Akhirnya kalau Ramadan bukan hanya waktu malam, sebelum sahur baca Al-Quran. Saya lihat kalau ngisi tausiah di instansi-instansi itu, mereka rela pagi-pagi sebelum kerja tadarus Al-Quran. Waktu istirahat mereka biasanya makan, ya kan? Dipakai mereka tadarus Al-Quran. Subhanallah. Di kereta, kalau kita anak kereta nih angker ya, kalau ke Jakarta, subhanallah. Itu setiap gerbong pasti aja ada yang tadarus lewat HP Al-Quran. Itu kan berarti luar biasa. Nggak mungkin itu rajin dia baca Al-Quran sampai di kereta. Nggak mungkin itu dia sampai rajin baca Al-Quran di tengah-tengah kerja. Kecuali pasti karena dia punya motivasi kuat dan itu terbangun dari sekarang bulan Sya'ban dia rajin baca Al-Quran. Jadi itu hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sungguh amat besar fadilah dari baca Al-Quran. Kita modal cuma baca doang, pasang mata doang. Bagaimana supaya nggak nundutan? Siapin kopi. Iya Pak ya. Yang panas ngantuk dikit, ambil wudhu, ngopi dulu 5 menit, lanjut lagi baca Al-Quran. Subhanallah. Target khotam baca Al-Quran. Apalagi fadilah dari baca Al-Quran begitu sangat luar biasa.
Likulli harfin hasanatun. Setiap huruf yang kita baca, ngerti atau enggak itu kita artinya, kita dapat satu kebaikan. Apakah satu kebaikan di mata kita sama dengan di mata Allah Ta'ala? Oh jelas tentu berbeda. Satu kebaikan menurut kita, tapi menurut Allah asru hasanatin menjadi 10 kebaikan. Satu huruf bernilai satu kebaikan di mata Allah. Apalagi kalau kita mampu dalam satu hari baca satu juz. One day one juz. Kira-kira dalam satu juz ada berapa ratus huruf yang kita baca. Sebanyak itu dikali 10. Kebaikan yang oleh Allah akan diberikan. Segitu kita nggak tahu artinya. Segitu walaupun terbata-bata kita masih bacanya. Apalagi kalau disertai dengan mentadabburinya. Tahu artinya, lancar bacanya, paham makharijul hurufnya. Berapa kebaikan yang oleh Allah akan diberikan. Pantas orang yang rajin baca Al-Quran, Al-Quran yang dia baca, besok akan menjadi pahlawan, membawa syafaat, memberikan pertolongan untuk kita semua yang rajin baca Al-Quran tatkala kita dikumpulkan di padang mahsyar. Amin ya rabbal. Baca dari sekarang. Ya Pak ya. Target kalau senang baca Al-Quran. Satu, kalau kita senang akan datangnya Ramadan, ya Allah tuntun hamba, kuatkan keimanan hamba agar bisa maksimal dalam menjalankan Ramadan. Satu, pasang target. Tahun ini saya harus khotam baca Al-Quran. Siapa? Ya. Alhamdulillah. Yang kedua, saya target gak boleh meninggalkan waktu malam kecuali aku pakai untuk sholat tahajud mumpung bulan Ramadan. Siapa? Pasang target. Gak boleh melupakan bulan Ramadan yang disebut Syahrul Muwasah, bulan berbagi, kecuali aku harus bersedekah meskipun kagak seberapa kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan saya. Siap Bapak? Amin ya rabbal alamin. Gak mesti besar, gak mesti uang. Datang ke masjid kita. Kita punya takjilan kurma doang tuh. Apalagi Saudi Arabia ngirim bantuan nih ke Indonesia, berapa ton itu Pak? Oh 100 ton. Kalau mau datang buat proposal, datang ke Istiqlal. Iya Pak ya. Berbagi itu sama orang yang mau takjil, luar biasa. Iya. Jadi apapun bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah sekilas tentang motivasi ya dalam menyambut datangnya bulan suci. Semoga kita tergerak hati, ditebalkan keimanannya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan dan dibanyakkan rezekinya, sehingga siap zahir batin dan mental kita untuk menghadapi bulan puasa. Ya Allah, jadikanlah puasa ini puasa yang terbaik untuk kita semua. Ya Allah, mudahkanlah keimanan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan di bulan Ramadan, dan jadikan Ramadan tahun ini bisa benar-benar membentuk saya menjadi orang yang bertakwa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bihaqqi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham farij humumana wa ikashbal gam ikshib humumana wa ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sehatkanlah badan kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Ya Allah, banyakin dan berkahi rezeki kami sehingga kami bisa masuk ke bulan suci Ramadan. Ya Allah, bimbinglah keimanan kami untuk istiqomah dalam jalur ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah keimanan kami untuk menghindari segala bentuk kemaksiatan yang Engkau larang dari kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah lisan kami untuk selalu berzikir kepadamu. Bimbinglah lisan kami untuk melantunkan ayat-ayat suci-Mu. Bimbinglah lisan kami untuk selalu beristighfar kepadamu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya juga mengucapkan maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan sebelum datang bulan Ramadan. Selama mengajar barangkali kesalahan mohon dimaafkan yang selebar-lebarnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan, Allah pun mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.